Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk dapat duduk bersama melanjutkan pembahasan kita tafsir juz amma. Pada kesempatan ini surat yang menjadi pembahasan kita adalah surat selanjutnya, yakni surat Al-Fil. Silakan bisa dilihat mushafnya, surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat Makkiyah, dan para ulama sepakat menyatakan hal tersebut, bahwasanya surat Makkiyah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke Madinah. Dan sama-sama kita ketahui tentang surat Al-Fil, cerita yang masyhur, yakni kisah Abrahah bersama tentara gajahnya datang ke Makkah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas surat Al-Humazah. Dan di antara penjelasan para ulama, ada hubungan antara surat Al-Humazah dengan surat Al-Fil. Apa hubungannya? Pada surat Al-Humazah telah kita pelajari, ya Allah SWT berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pecela, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layunbadhanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dalam surah Al-Humazah diterangkan bahwa harta tidak berguna sedikit pun untuk menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harta sedikit pun tidak mampu, tidak bisa untuk menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada surat Al-Fil menerangkan bahwa tentara gajah dengan segala macam perlengkapan perangnya tidak dapat menghadapi kekuasaan Allah. Nah, itu hubungan antara surat Al-Humazah dengan surat Al-Fil. 6. Sebagaimana kita ketahui tentang kisah Abrahah dan bala tentaranya. Siapakah Abrahah itu, Bu? Siapa Abrahah itu? Gubernur Yaman. Ya, gubernur Yaman. Dia pemegang kekuasaan kendali tentara Habasyah di Yaman. 6. Dan Abraha mengirim surat kepada An-Najasyi. Najasyi ini adalah raja Habasyah, raja Ethiopia. Abraha mengatakan kepada atasannya, yakni Raja An-Najasyi, dia katakan bahwa sungguh aku akan membangun sebuah gereja yang belum pernah dibangun sebelumnya untukmu di negeri Yaman. Jadi Abraha bermaksud ingin membangun gereja yang megah di mana? Di Yaman. Jadi Abraha ini adalah seorang
Nasrani, ya, seorang Nasrani. Nah, kemudian akhirnya dia wujudkan apa yang menjadi keinginan tersebut. Dia membangun sebuah gereja yang begitu megahnya di Son'a, yang mana bangunannya menjulang tinggi dan orang-orang yang melihatnya menyebutnya dengan nama Al-Khulais karena ketinggian gereja tersebut. Kenapa dikatakan dengan Al-Khulais, dinamakan dengan Al-Khulais, orang Arab namakannya dengan Al-Khulais? Karena siapa orang yang melihat ketinggian gereja tersebut dari bawah, maka kolan suahnya, pecinya akan hampir jatuh dari kepalanya karena begitu tingginya bangunan tersebut. Makanya dinamakan dengan Al-Khulais. Ya, tingginya gereja tersebut. Dan Abraha membangunnya dengan maksud apa? Agar orang-orang Arab memusatkan hajinya ke gereja tersebut, sehingga mereka tidak lagi berhaji ke Ka'bah di Makkah, tapi kemana? Ke Yaman. Dan orang-orang Arab ketika mereka mengetahui maksud dari Abraha tersebut, maka mereka membencinya. Ya. Maka kaum Quraisy mereka menjadi sangat marah. Oleh karenanya sampai ada yang mendatangi gereja tersebut, di malam hari, kemudian disebutkan buang hajat di gereja itu. Ya. Kemudian ketika diketahui ada yang melakukan hal tersebut, lalu hal ini dilaporkan. Jadi dia ada yang melihat ini sepertinya perbuatannya orang-orang Arab ini, sepertinya perbuatan orang-orang Quraisy ini yang mengotori tempat mereka. Akhirnya dilaporkan ke siapa? Dilaporkan kepada Abraha. Maka Abraha bersumpah bahwa dia akan menyerang Ka'bah di Makkah dan menghancurkan Ka'bah berkeping-keping. Nah, ini sumpahnya Abraha. Ya. Dalam versi yang lain disebutkan bahwa beberapa pemuda Quraisy mereka memasuki gereja tersebut lalu menyalakan api di dalamnya. Dan cuaca saat itu adalah sangat panas, ya, sehingga gereja tersebut terbakar. Gereja tersebut terbakar. Oleh karenanya kemudian Abraha dia bersiap-siap berangkat dengan membawa pasukan tentara yang berjumlah sangat besar, pasukan yang tangguh, supaya tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi maksudnya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abraha sendiri mengendarai gajah yang begitu besar. Gajah yang dikendarai oleh Abraha namanya adalah, ada yang tahu? Mahmud. Ya. Namanya adalah Mahmud. Ada yang mengatakan bahwa gajah yang dibawa oleh Abraha sebanyak 8 ekor. Ada juga yang mengatakan bahwa dia membawa 12 ekor gajah. Allah Ta'ala alam. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana caranya? Apa hubungannya dengan gajah-gajah? Jadi gajah-gajah tersebut membawa rantai yang nantinya gajah-gajah tersebut akan diikatkan pada gajah itu rantai-rantainya, dan juga rantai-rantai itu diikatkan pada setiap sudut Ka'bah, sehingga nanti masing-masing gajah itu akan menarik, sehingga itulah yang akan menjadikan Ka'bah menjadi ambruk. Ya. Itu tujuannya untuk membawa gajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika kaum Arab mendengar perjalanan Abraha, mereka menganggapnya ini adalah suatu perkara yang sangat gawat.
Maka mereka bertekad untuk membela Ka'bah dan menghalanginya. Ya, ingin melindungi Ka'bah dari serangan tentara Abraha. Akan tetapi Abraha bisa mengalahkan mereka. Karena Allah SWT ingin menunjukkan kehormatan dan keagungan Ka'bah. Ketika Abraha sampai di daerah namanya Al-Maghwas yang berada dekat kota Makkah, Abraha dan pasukannya berhenti di sana. Bala tentara Abraha merampas harta benda milik penduduk Makkah. Unta-unta dan harta-harta yang lainnya dirampas oleh bala tentaranya Abraha. Dari semua harta yang diambil, ternyata terdapat 200 unta milik Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Yang ternyata 200 ekor unta milik kakek Rasulullah SAW, yakni Abdul Muttalib, ikut juga dirampas. Nah, kemudian Abdul Muttalib mendatangi Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, Abraha menghormatinya. Abdul Muttalib adalah seorang yang dengan perawakan berbadan besar dan juga seorang yang rupawan. Karena Abraha menghormati Abdul Muttalib, maka dia pun turun dari kursi kebesarannya dan duduk bersama Abdul Muttalib di atas permadani. Maka kemudian dia berbicara kepada penerjemahnya. Tanyakan kepadanya apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Maka kemudian Abdul Muttalib berkata kepada penerjemahnya, Abraha, sesungguhnya yang aku butuhkan ialah 200 ekor unta milikku yang telah diambil, agar mohon untuk dikembalikan kepadaku. Maka kemudian Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, sungguh kamu telah membuatku kagum ketika aku melihatmu. Ya, jadi awal kali melihat Abdul Muttalib, Abraha kagum terhadap Abdul Muttalib, seorang yang karismatik. Kemudian dia katakan, akan tetapi sekarang aku memandangmu remeh, karena kamu masih membicarakan soal 200 unta milikmu yang telah aku ambil. Sementara itu kamu membiarkan Ka'bah yang merupakan simbol agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku datang ke sini untuk apa? Untuk menghancurkannya. Tapi kenapa engkau tidak membahas tentang ini? Tidak bicarakan tentang apa? Tentang Ka'bah agar tidak diserang dan dihancurkan. Maka apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Sesungguhnya aku ini pemilik unta, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri. Siapa? Allah. Dialah yang akan membelanya. Mendengar itu apa kata Abraha? Maka liyamtani'a minni. Dia tidak akan bisa mencegahku. Tuhanmu tidak akan bisa mencegahku. Maka kata Abdul Muttalib, anta wadak, itu urusanmu. Nah, kemudian Abdul Muttalib ya kembali menuju kaum Quraisy dan dia memerintahkan mereka agar keluar dari kota Makkah dan berlindung di atas puncak gunung.
Yang karena dia mengkhawatirkan nanti kaumnya terimbas amukan pasukan Abraha. Kemudian Abdul Muthalib bangkit berdiri memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Dia berdoa bersama sebagian kaum Quraisy kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah atas serangan Abraha dan bala tentaranya. Ya, dia berdoa sambil memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib dalam doanya? Ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya, maka lindungilah tempat sucimu. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari. Maka kemudian mereka keluar, setelah itu menuju puncak gunung. Ketika fajar menyingsing, Abraha bersiap-siap memasuki kota Makkah. Dia menyiapkan gajahnya yang diberi nama Mahmud, ya. Dia menuju ke kota Makkah. Gajahnya bersimpuh, tidak mau berdiri. Maka pawang gajahnya, ya, memukul gajah-gajah tersebut agar bangkit berdiri. Tapi tidak mau berdiri. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka paksa dengan memukul kepalanya dengan kapak, kemudian memasukkan tongkat yang berujung lengkung ke dalam lubang belalai gajah, ya, lubang belalai gajah, mencabutnya supaya apa? Supaya dia mau berdiri. Akan tetapi gajah tidak mau berdiri, tidak mau bangkit. Kemudian mereka mengarahkan gajah ke negeri Yaman. Ternyata ketika gajahnya diarahkan ke negeri Yaman, apa yang terjadi? Gajahnya bangkit berdiri dan bergegas melangkahkan kakinya. Dan ketika gajahnya diarahkan ke negeri Syam, gajah tersebut mau berjalan. Ketika mengarahkan ke arah timur, mau berjalan. Tetapi ketika diarahkan ke kota Makkah, gajahnya berhenti, tidak mau menuju kota Makkah. Maka kemudian Allah mengutus burung dari laut. Masing-masing burung tersebut membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Dan siapa saja yang terkena lemparan batu tersebut, maka dia binasa. Namun tidak semua orang dari mereka terkena lemparan batu. Tidak semua terkena lemparan batu. Mereka berlarian, ya, kocar-kacir mencari jalan. Ya. Datang burung berbondong-bondong. Di dalam satu riwayat disebutkan kepalanya seperti kepala binatang buas. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan beliau menilai sanadnya sahih. Pasukan Abraha yang terkena lemparan batu tidak semuanya tewas seketika. Sebagian mereka tewas dengan cepat, sebagian lagi kabur dalam kondisi terputus-putus dan terlepas-lepas anggota tubuhnya, kemudian tewas. Ya. Bagaimana dengan Abraha? Abraha dia tidak tewas seketika. Namun dia termasuk yang kabur melarikan diri.
Allah tidak menjadikannya langsung tewas karena Allah ingin menyiksanya. Selama dalam perjalanan kaburnya, badannya terlepas sedikit demi sedikit dari tubuhnya sampai akhirnya di Son'a dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Kematiannya Allah inginkan disaksikan oleh siapa? Oleh rakyatnya. Allah menyiksanya dan tidak langsung mematikannya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah perlihatkan bagaimana akhir kesudahan dari Abrahah yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah siksa dan akhirnya tewas mengenaskan disaksikan oleh rakyatnya. Ya, demikian kisah Abrahah dengan pasukan tentara bergajahnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa, bagaimana rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu, ya, fa'ala bi ashabil fil, bertindak terhadap tentara bergajah. Ashabul fil maksudnya apa? Tentara bergajah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ya, jadi ashabul fil artinya tentara bergajah. Yang dimaksud dengan tentara bergajah adalah Abrahah dan pasukannya yang membawa 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah yang bertujuan apa? Untuk mencungkil, menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlil. Tipu daya mereka itu adalah menjadi apa? Sia-sia. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Bukankah Rabbmu telah menggagalkan rencana buruk mereka sehingga rencana mereka gagal dan sia-sia? Ya, sungguh Allah telah menjadikan tipu daya mereka yang keji itu gagal. Bala tentara dengan jumlah yang begitu banyak, bala tentaranya Abrahah yang begitu banyak, seketika hancur dan musnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya dihancurkan oleh burung-burung kecil dalam waktu yang singkat, bukan tentara yang serupa dengan tentaranya Abrahah ataupun jumlah yang lebih besar dari tentara pasukan Abrahah. Tidak, mereka dihancurkan oleh burung-burung kecil. Allah SWT berfirman, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walillah, dan kepunyaan Allah. Apa kepunyaan Allah? Junudus samawati wal ard, tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Fath ayat 4. Allah memiliki perbendaharaan tentara yang sangat banyak, bahkan nyamuk juga termasuk di antara tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan Allah
mengirimkan alaihim kepada mereka. Apa yang dikirim? Tayran, burung ababil yang datangnya berbondong-bondong. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ababil artinya berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Apa artinya ababil, Bu? Berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Abraha dan pasukannya tidak mengetahui dari mana datangnya burung-burung itu. Ya, karena mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba burung-burung datang berbondong-bondong dengan kehendak Allah SWT dengan membawa batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Tanah liat itu kalau dibakar maka semakin keras. Jadi ababil itu bukan nama burung, bukan burung ababil, tapi ababil itu artinya apa? Ya, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, ya. Datangnya berturut-turut tanpa henti. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijarah, yang melampari mereka dengan batu. Min sijil, dari tanah yang terbakar. Dari tanah yang terbakar. Jadi burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Kemudian mereka melemparkannya kepada pasukan bergajah tersebut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, kemudian Allah menjadikan mereka seperti asfim ma'kul, daun-daun yang dimakan ulat. Jadi disebutkan ketika burung-burung tersebut mulai melempari tentara Abraha, maka di antara mereka ada yang langsung tewas, seakan-akan membelah tubuh mereka. Sampai-sampai Allah menyamakan mereka seperti daun kering yang dimakan ulat. Adapun Abraha sendiri telah kita sebutkan tadi bahwa terkena lemparan batu dan tidak mati saat itu. Dia lari menuju Yaman dalam keadaan tubuhnya terlepas sedikit demi sedikit. Dan sungguh ini merupakan siksaan yang sangat pedih di dunia. 6. Jadi Allah menunda kematiannya hingga tibalah Abraha di Yaman, kemudian terbelahlah dadanya dan keluarlah jantungnya, akhirnya dia meninggal dunia. Kehancuran Abraha dan bala tentaranya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah yang menjaga Ka'bah. Dan Allah menjaga Ka'bah bukan karena ada mereka di sana. Karena kenyataannya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy mereka sendiri pun tidak bisa membantu sama sekali. Mereka tidak bisa menghadang pasukan Abraha. Tapi siapakah yang menyelamatkan Ka'bah? Allah. Dan di tahun tersebut juga lahirlah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya
Di antara tanda-tanda kelahiran Nabi SAW adalah peristiwa dihancurkannya tentara bergajah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa dialah yang menjaga rumahnya, dan Allah pula lah yang akan membela syariatnya dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang akan berjuang memurnikan tauhid kepada Allah. Tauhid yang telah tercemar dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Di tahun itu peristiwa pasukan bergajah ini disebut dengan tahun apa, Bu? Amul Fil, tahun gajah. Amul Fil, tahun gajah. Lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah. Berapa jaraknya, Bu? 50 hari setelah kejadian pasukan bergajah tersebut dibinasakan. Berarti kurang dari 2 bulan kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW pada tahun tersebut. Oleh karenanya tahun tersebut dinamakan dengan Amul Fil, karena berkenaan dengan peristiwa yang besar. Ini pasukan bergajah Abraha yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatunya, maka kita senantiasa meminta kepada Allah pertolongan dan perlindungannya dari segala keburukan dan mara bahaya. Demikian pelajaran kita tafsir surah Al-Fil. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama, ada yang bisa menyebutkan apa hubungan antara surah Al-Humazah dan surat Al-Fil sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan kita tadi? Mic-nya ada, Bu? Tidak ada. Ayo silakan, Bu. Tidak apa-apa, silakan. Dimohon untuk diangkat suaranya supaya terdengar. Terserah, Bu, bebas, Bu, siapapun yang akan menjawab. Apa hubungannya, Bu? Kalau surah Al-Humazah tadi berkenaan dengan apa? Bagaimana, Bu? Diulangi. Harta tidak berguna sedikit pun untuk menghadapi kekuasaan Allah. Taib. Nah, tentara gajah kalau surah Al-Fil disebutkan bahwasanya tentara gajah dan segala macam perlengkapan perangnya tidak dapat menghadapi kekuasaan Allah. Taib. Jazakallahu khairan. Kemudian siapakah Abraha itu? Siapa? Gubernur Yaman. Dia adalah gubernur Yaman. Dia pemegang kekuasaan kendali terhadap tentara Habasyah di Yaman. Nah, apa agamanya? Agamanya Nasrani. Naam. Taib.
Apa yang dilakukan oleh Abraha sehingga kemudian terjadilah peristiwa penyerangan Abraha bersama pasukan gajahnya untuk menyerang Ka'bah? Iya, Bu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang sedang terjadi dengan Abraha? Apa yang telah dia lakukan? Abraha membangun gereja yang besar. Apa tujuannya untuk membangun tempat peribadatan tersebut? Ya, menjadi tandingan bagi Ka'bah. Ingin mengalihkan perhatian kaum muslimin, ya, ingin menjadikan orang-orang Arab mereka berhaji kemana? Ya, ke Yaman. Bukan berhaji ke Makkah. Dan kemudian setelah itu orang-orang Arab tidak suka dengan hal tersebut, maka di antara orang Quraisy ada yang mengotori bangunan yang dibangun oleh Abraha. Dalam versi yang lain disebutkan menyalakan api, ya, sampai terbakar. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, baik. Di ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa yang dimaksud dengan ashabil fil? Pasukan bergajahnya siapa? Abraha. 6. Abdul Muttalib ketika mendatangi Abraha, apa yang dia inginkan? Untuk mengambil kembali 200 ekor untanya. Kenapa Abdul Muttalib tidak datang ke Abraha dalam rangka untuk berunding agar Abraha mengurungkan niatnya tidak menyerang ataupun menghancurkan Ka'bah? Karena Ka'bah ada pelindungnya. Abdul Muttalib meyakini hal tersebut. Abdul Muttalib meyakini bahwasanya Allah yang akan melindungi Ka'bah. 6. Siapakah yang melindungi Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala yang melindungi Ka'bah. 6. Kemudian berikutnya, berapa ekor gajah yang dibawa oleh Abraha? Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Gajahnya Abraha bernama Mahmud. 6. Kemudian ayat yang pertama, alam taro, apa artinya? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apa arti dari kaifa? Bagaimana? Ayat yang kedua, alam yaj'al, apa artinya? Alam yaj'al, bukankah Allah telah menjadikan kaidahum tipu daya mereka fi tadlil sia-sia. 6.
Berapa jumlah tentara milik Allah Subhanahu wa taala? Hah? Berapa jumlah bala tentara Allah? Apa jawabannya, Bu? Sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui betapa banyaknya melainkan hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidaklah ada yang mengetahui berapa banyaknya jumlah pasukan Allah kecuali melainkan hanya Allah yang mengetahuinya saja. Dalam surah Al-Fat ayat 4 tadi kita sebutkan, itu berisikan tentang apa? Bahwasanya Allah memiliki tentara langit dan bumi. Naam. Wa arsala alaihim tayran ababil. Arsala artinya wa arsala alaihim. Arsala artinya mengirim. Siapa yang mengirim? Allah. Alaihim, kepada mereka. Siapa mereka? Abraha dan bala tentaranya. Apa yang Allah kirim? Tayran ababil. Tayran, burung, ababil, yang berbondong-bondong. 6. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, melempari mereka, bihijarah, dengan batu, min sijil, dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum, Allah menjadikan mereka seperti asfim ma'kul, daun-daun yang dimakan ulat. Bagaimana akhir kehidupan dari Abraha? Barakallahu fiik. Naam. Abraha Allah siksa, ya, perlahan sedikit-sedikit anggota tubuhnya rontok, copot, kemudian sampai di negerinya, terbelahlah dadanya dan keluar jantungnya sehingga dia tewas di hadapan rakyatnya. Demikianlah akhir dari kehidupan Abraha, dan demikian pula berakhir pembahasan kita surat Al-Fil. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada kaitannya, dan bahkan ini adalah kaitan yang erat, seakan-akan ini satu kesatuan sebenarnya, yakni pembahasan tentang surat Quraisy. Naam. Demikian, sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi ibadah, ya, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.